Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathana Fikiratul Muslimah dengan nomor sambung P2118095. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana pencegahan atau penanganan masalah gizi pada anak. Oke, seperti yang kita tahu, Hari Gizi Nasional diperingati setiap tanggal 25 Januari. Tujuannya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi masyarakat Indonesia. Setelah mengalami sejarah panjang pergizian masyarakat di Indonesia, banyak masalah gizi yang berhasil diturunkan seperti masalah gizi buruk marasmus dan kwashiorkor. Masalah gondok karena kekurangan zat yodium, masalah kebutaan karena kurang vitamin A, dan masalah gizi mikro lainnya seperti penyakit beri-beri dan lain-lain. Beban ganda masalah gizi diartikan sebagai masalah gizi kurang dan gizi lebih yang terjadi pada suatu periode yang bersamaan. Menurut pakar Barry Hopkins, dalam jurnal Lancet 2020, Indonesia menjadi negara dengan beban yang paling besar. Terkait beban ganda masalah gizi, bagaimana kita mampu mengatasi masalah tersebut, khususnya dengan target prevalensi stunting 14% dalam sisa waktu relatif 5 tahun. Dalam prevalensi pada tahun 2018, menurut data Riskesda sebesar 30,8%, transisi pembangunan dan status gizi kesehatan masyarakat, transisi masalah gizi erat kaitannya dengan kebersihan pembangunan sebuah negara. Saat ini, pemerintah sedang berjuang untuk percepatan penurunan stunting. Berbagai kebijakan telah dikembangkan, bahkan setidaknya telah terbit 3 peraturan Presiden sejak tahun 2013, yaitu Perpres nomor 42 tahun 2013 tentang percepatan perbaikan gizi. Yang kedua, Perpres nomor 83 di tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi. Yang ketiga, Perpres nomor 72 di tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Semua outcome kebijakan menuju kepada perbaikan status gizi masyarakat, khususnya masalah stunting pada balita. Masalah stunting merupakan masalah gizi kronis yang berimplikasi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global. Percepatan penurunan stunting dan pemanfaatan pangan lokal Hari Gizi Nasional ke-63 mengangkat tema protein hewani cegah stunting. Penyiapan generasi yang sehat dan cerdas harus dilakukan sejak dini dengan memenuhi kebutuhan gizi calon ibu dan bayi dari sejak dalam kandungan demi mencapai visi Indonesia Maju memiliki generasi emas di tahun 2045. Oleh karena itu, masalah gizi ini perlu ditangani secara holistik dan dari dasar pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal dapat dicapai bila asupan makanan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kebutuhan tumbuh basic net berasal dari pangan yang secara harfiah disediakan oleh alam. Indonesia sendiri memiliki iklim yang sangat bagus, sehingga hampir semua jenis tumbuhan dan ternak ataupun pangan dapat tersedia. Pangan dibedakan atas pangan hewani dan pangan nabati, yang manfaatnya bisa saling bersinergi dalam memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Karakteristik geografi wilayah dan keanekaragaman hayati juga memiliki pengaruh terhadap budaya lokal yang berkembang. Sebagai contoh, dulu kita mengenal berbagai makanan pokok masyarakat, yaitu beras. Indonesia saat ini masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan gizi, terutama gizi kurang atau stunting dan gizi lebih atau obesitas. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh seorang ibu, baik sebelum maupun setelah bayi lahir, dalam mencegah stunting dan obesitas. Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Dian Proboyekti, SKM MA, mengatakan permasalahan gizi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di dunia. Bahkan permasalahan ini menjadi fokus secara global. Contohnya, seperti di Provinsi Palu ini, di Kabupaten Sigi,
Stunting di Kabupaten Sigi sangatlah tinggi. Sampai sekarang pun, stunting di Kabupaten Sigi belum menurun. Kementerian Kesehatan melakukan intervensi spesifik untuk melaksanakan penerapan gizi seimbang. Saat ini, memang kita berfokus pada remaja dan 1000 hari pertama kehidupan dengan tujuan memperkuat intervensi. Dalam intervensi spesifik, ada 6 intervensi yang kita lakukan, yaitu pertama promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA. Kedua, promosi dan konseling menyusui. Ketiga, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Keempat, pemberian suplemen tablet tambah darah atau TTD bagi ibu hamil dan remaja, serta pemberian vitamin A. Kelima, penanganan masalah gizi dan pemberian makanan tambahan. Dan keenam, tata laksana gizi buruk. Di sini ada beberapa ciri-ciri gizi buruk anak, gejala, penyebab, solusi, dan pencegahan. Yang pertama itu ada pertumbuhan melambat, meliputi berat badan dan tinggi badan anak. Kemudian pucat dan kurus akibat kurang nafsu makan. Tubuh merasa lelah, lesu, dan selalu gelisah. Perut membesar, dan rambut tampak kering dan mudah rontok. Lalu solusi dan penanganan anak gizi buruk. Yang pertama, pemberian nutrisi berupa kalori dan protein. Dan yang kedua, asupan protein lain dapat diberikan dari kadar yang rendah terlebih dahulu. Dan yang ketiga, orang tua harus bijak memilih sumber makanan bergizi lengkap untuk anak. Selanjutnya, kebersihan makanan itu harus tetap terjaga. Untuk pencegahan gizi buruk tersebut dapat dimulai dengan cara-cara berikut. Yang pertama, memaksimalkan pemberian ASI eksklusif. Dari bayi umur 0 sampai 6 bulan harus pemberian ASI eksklusif. Lalu, orang tua khususnya ibu harus terampil menyelesaikan menu pasti bagi anak yang sudah tidak tergantung pada ASI. Contohnya, anak harus diberi makanan sayur-sayuran, protein, dan energi. Yang ketiga, mencari tahu penyebab dan gejala awal gizi buruk. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang asupan nutrisi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi anak. Dan yang kelima, rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, terutama mengukur tinggi berat badan anak. Jika memungkinkan, sediakan pula makanan tambahan dan suplemen gizi agar tumbuh kembang anak semakin optimal. Lalu dampak gizi buruk pada anak. Gangguan kesehatan mental dan emosional, tingkat IQ yang rendah, penyakit infeksi, dan anak pendek dan tidak tumbuh optimal. Di sini, dokter akan membagikan kiat mengatasi anak yang susah makan. Dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Yoga Devaera SPAK, membagikan kiat mengatasi anak yang makan dalam jumlah sedikit atau susah makan. Antara lain, keluarga harus mampu menjadi panutan yang baik untuk anak. Selain pentingnya panutan, Dr. Yoga mengatakan orang tua juga tidak boleh menyerah untuk memperkenalkan makanan-makanan baru kepada anak. Jika hari ini anak menolak makanan yang disajikan, orang tua dapat mencobanya kembali dalam 3 hari atau 1 minggu ke depan. Dengan harapan semakin sering dihidangkan maka, lama-kelamaan anak akan terbiasa. Meskipun begitu, Dr. Yoga juga mengingatkan bahwa membina selera makan anak seharusnya dimulai sejak awal, yaitu sejak anak masih dalam kandungan dan saat fase menyusui. Ibu diingatkan untuk tidak terlalu memilih-milih makanan yang dikonsumsi. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.